latar belakang dalam dunia medis yang dinamis, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fisika menjadi krusial untuk diagnostik yang akurat dan intensitas yang efektif. Fenomena gelombang bunyi, intensitasnya, dan efek Doppler merupakan pilar fundamental yang memopong berbagai teknologi diagnostik modern. Gelombang bunyi sebagai medium transmisi informasi vital dalam tubuh memungkinkan kita untuk mendengar apa yang terjadi di dalam. Intensitas bunyi yang merefleksikan energi gelombang menjadi indikator penting dalam membedakan kondisi normal dan patologis. Lebih lanjut, efek Doppler sebelum prinsip fisik yang menjelaskan perubahan frekuensi gelombang akibat gerakan relatif antara sumber dan pengamat telah merevolusi bidang pencitraan dan pengukuran aliran dalam tubuh. Rumusan masalah 1. Bagaimana prinsip-prinsip fisika dalam gelombang bunyi, intensitas, dan efek Doppler diterapkan secara fundamental dalam mekanisme kerja stetoskop untuk analisis suara tubuh seperti jantung dan pernapasan. 2. Apa saja faktor-faktor akustik dan fisiologis yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik suara yang didengar melalui stetoskop, serta bagaimana interpretasinya dalam diagnosis klinis. 3. Bagaimana interpretasi dasar dari data yang dihasilkan oleh Doppler vaskular dapat memberikan informasi diagnostik yang relevan terkait kondisi aliran darah dan struktur pembuluh darah. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 1. Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip fisika dari gelombang bunyi, intensitas, dan efek Doppler dalam penggunaan stetoskop untuk menganalisis suara tubuh, jantung, dan pernapasan. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suara yang didengar melalui stetoskop dan implikasinya terhadap diagnosis medis. 3. Menguraikan interpretasi dasar dan Doppler vaskular dan bagaimana teknologi ini berkontribusi pada proses diagnosis medis. Manfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang biofisika medis, khususnya terkait aplikasi gelombang bunyi dalam diagnostik. 2. Menyediakan dasar teori yang komprehensif mengenai sifat-sifat gelombang bunyi, intensitas, dan efek Doppler dalam konteks fisiologis dan patologi tubuh manusia. 3. Meningkatkan pemahaman tentang dasar fisika di balik instrumen diagnostik seperti stetoskop dan Doppler vaskuler, sehingga dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian tinjauan pustaka dan pembahasan. Yang pertama adalah landasan teori, pengertian gelombang bunyi. Gelombang suara adalah gelombang mekanis yang merambat melalui medium seperti udara, air, dan benda padat, dan terdiri dari variasi periodik dalam tekanan. Dalam rekayasa akustik, bidang kesehatan, pemahaman mendalam tentang gelombang suara sangat penting. Gelombang suara dasar memiliki beberapa karakteristik penting yang menjadi dasar bagi aplikasi dalam kesehatan. Karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik bunyi dalam rekayasa akustik bidang kesehatan melalui sifat-sifat suara atau bunyi yang diamati. Yang pertama ada frekuensi, amplitudo, durasi, bentuk gelombang, puncak, dan lebah. Frekuensi adalah jumlah osilasi gelombang suara per detik dan diukur dalam hertz. Amplitudo merupakan tingkat tinggi atau intensitas suara dan diukur dalam desibel. Sedangkan durasi adalah lamanya suara berlangsung. Durasi bunyi dalam memberikan petunjuk tentang seberapa lama suara tersebut. Sedangkan bentuk gelombang menggambarkan bagaimana osilasi suara terlihat dalam grafik. Puncak dan lembah adalah poin tertinggi dalam gelombang suara, sementara lembah adalah poin terendah. Kemudian ada volatilitas yang mengacu pada arah osilasi gelombang suara. Setelah itu ada resonansi, adalah fenomena di mana suara tertentu dapat memicu getaran tertentu pada objek. Selanjutnya pengertian intensitas bunyi.
Intensitas bunyi adalah konsep fisika yang menggambarkan jumlah energi gelombang suara yang merambat melalui satuan luas persatuan waktu. Pada penerapan pemeriksaan jantung, saat melakukan auskultasi jantung, perawat mendengarkan bunyi normal S1 dan S2 yang mendengar seperti luk-luk. Perubahan intensitas pada bunyi ini bisa menjadi tanda patologis. Intensitas S1 dapat menurunkan jika terjadi kelemahan pada kontraksi. Intensitas S2 dapat meningkatkan pada kondisi hipertensi pulmonar. Kemudian pada penerapan pemeriksaan pernapasan, suara normal yang disebut suara vesikuler umumnya lembut dan intensitas rendah. Sebaliknya, suara bronkial memiliki intensitas yang lebih kuat. Perawat juga dapat mengenali bunyi nafas patologis, diantaranya yaitu wheezing, yaitu bunyi bernada tinggi dengan intensitas bervariasi yang mengindikasi penyempitan saluran napas, seperti pada kasus asma. Yang kedua, crackles, yaitu bunyi halus terputus-putus dengan intensitas yang bisa meningkat jika ada cairan di dalam alveoli, misalnya pada kasus edema paru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, aplikasi dalam keperawatan, penggunaan stetoskop. Stetoskop merupakan alat dasar yang digunakan oleh tenaga keperawatan untuk melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan suara tubuh seperti bunyi jantung, paru-paru, dan saluran cerna. Dalam praktik keperawatan, perawat menempatkan diafragma stetoskop pada titik auskultasi yang sesuai, seperti area katup jantung atau dinding dada untuk paru-paru. Perawat kemudian mendengarkan bunyi tubuh dengan memperhatikan irama, frekuensi, dan intensitas bunyi. Hasil auskultasi dicatat secara sistematis termasuk lokasi bunyi, fase siklus misalnya inspirasi atau ekspirasi, dan karakteristik bunyi. Dokumentasi ini menjadi dasar komunikasi dengan dokter dan tim medis untuk menentukan langkah selanjutnya. Contoh nyata dalam praktik keperawatan adalah saat perawat mendekati murmur jantung pada pasien dewasa yang mengeluh lemas dan pusing. Bunyi tambahan yang terdengar di area katup mitral menunjukkan adanya turbulensi aliran darah. Perawat mencatat temuan tersebut dan melaporkan kepada dokter. Perawat yang terlatih dapat membedakan bunyi normal dan abnormal, menentukan intervensi awal, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta berkontribusi aktif dalam tim medis. Cara memahami suara tubuh dan napas. Teknik auskultasi. Gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara di titik-titik anatomi tertentu, misalnya area mitral, trikuspid, aorta, dan pulmonal. Dengarkan S1 dan S2 sebagai suara dasar jantung. Perhatikan adanya bising, klik, ejeksi, atau galop sebagai tanda abnormalitas. Suara napas. Vaskular, suara normal halus saat inspirasi. Ronki, suara kasar menandakan adanya cairan atau lendir. Wheezing, suara melengking, tanda obstruksi saluran napas kecil. Stridor, suara keras diinspirasi, tanda obstruksi saluran napas atas. Interpretasi dasar Doppler vaskular. Prinsip dasar menggunakan efek Doppler untuk mendeteksi arah dan kecepatan aliran darah. Warna merah biasanya menunjukkan aliran mendekati transducer, biru menjauhi. Temuan umum, aliran normal, laminar, kecepatan stabil. Stenosis, kecepatan meningkat, turbulensi. Oklusi, tidak ada aliran. Reflux vena, aliran baik, tanda insufisiensi vena. Bab 3 penutup. Kesimpulan, makalah ini membahas tentang sifat gelombang bunyi, intensitas, dan efek Doppler, serta penerapannya dalam bidang medis, khususnya dalam penggunaan stetoskop dan interpretasi dasar Doppler vaskular. Saran, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, berikut adalah beberapa saran yang dipertimbangkan. 1. Peningkatan pemahaman fisika medis. Tenaga keperawatan perlu terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisika medis, terutama yang berkaitan dengan gelombang bunyi, intensitas, dan efek Doppler. 2. Penggunaan stetoskop yang tepat. Perawat harus dilatih untuk menggunakan stetoskop dengan teknik yang tepat, termasuk pemilihan diafragma atau bel yang sesuai. 3. Interpretasi Doppler vaskular. Perawat perlu memahami dasar-dasar interpretasi data yang dihasilkan oleh
Doppler vaskular. 4. Integrasi dalam praktik klinis. Hasil auskultasi dan interpretasi Doppler vaskular harus diintegrasikan dalam praktik klinis sehari-hari. 5. Peneliti lanjutan. Peneliti lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metode yang lebih akurat dan efisiensi dalam penggunaan gelombang bunyi dan efek Doppler dalam diagnosis medis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.